Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daily Brief COVID-19, hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020. Tes PCR COVID-19, Pemprov DKI Jakarta melakukan tes PCR secara masif untuk menemukan kasus baru secara cepat agar dapat segera melakukan tindakan isolasi ataupun perawatan secara tepat, sehingga memperkecil potensi penularan COVID-19. Berdasarkan data terkini Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pada 28 Juli 2020, dilakukan tes PCR sebanyak 5.258 spesimen, di mana 4.752 diantaranya untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 542 positif dan 4.210 negatif. Untuk jumlah tes PCR, total per 1 juta penduduk sebanyak 36.241. WHO menetapkan standar jumlah tes PCR adalah 1.000 orang per 1 juta penduduk per minggu. Berdasarkan WHO, Jakarta harus melakukan pemeriksaan PCR minimal pada 10.645 orang, bukan spesimen per minggu, atau 1.521 orang per hari. Saat ini, jumlah tes PCR di Jakarta setiap pekan adalah 4 kali lipat dari standar WHO. Kondisi wabah di sebuah daerah hanya bisa diketahui melalui testing. Strategi testing, lacak, isolasi sangat penting dilakukan dalam penanganan wabah. Jumlah tes yang tidak memenuhi standar WHO berakibat makin banyak kasus positif yang tidak terlacak, sehingga makin banyak pula yang tidak diisolasi dan makin meningkatkan potensi penularan COVID-19. Jakarta telah memenuhi standar itu, bahkan melebihinya. Tes PCR dilakukan melalui kolaborasi 47 laboratorium pemerintah daerah, pemerintah pusat, BUMN, dan swasta. Pemprov DKI Jakarta memberikan dukungan biaya tes kepada laboratorium BUMN dan swasta yang ikut berjejaring bersama dalam pemeriksaan sampel program. Kasus COVID-19, dapat kami sampaikan penambahan kasus positif pada hari ini sebanyak 584 kasus. Dari total 584 kasus, 207 orang ditemukan dari tes puskesmas dan 377 orang dari tes rumah sakit, klinik, lab dengan rincian 377 kasus atau 64% dari pasif case finding atau orang yang mendatangi rumah sakit, klinik, dan lab, 140 kasus atau 24% dari kontak tracing kasus sebelumnya, dan 67 kasus atau 12% dari aktif case finding. Adapun jumlah kasus di Jakarta saat ini sebanyak 7.047 kasus orang yang masih dirawat atau diisolasi. Sedangkan jumlah kasus konfirmasi secara total di Jakarta pada hari ini sebanyak 20.470 kasus. Dari jumlah tersebut, 12.614 orang dinyatakan telah sembuh, sedangkan 809 orang meninggal dunia. Untuk positive rate atau persentase kasus positif, sepekan terakhir dari tanggal 22 sampai 28 Juli 2020, di Jakarta sebesar 6,3%, sedangkan Indonesia sebesar 11%. Menangani wabah dengan protokol kesehatan. Selama vaksin belum tersedia, maka penularan wabah harus dicegah bersama-sama dengan disiplin menegakkan pembatasan sosial dan protokol kesehatan. Perlu diingat untuk memperhatikan dan menjalankan prinsip ini dalam berkegiatan sehari-hari. Tetap dalam himbauannya agar tetap tinggal di rumah,
tidak keluar bila tidak ada keperluan mendesak, selalu menjalankan 3M, yaitu 1. Memakai masker dengan benar, 2. Jaga jarak 1-2 meter, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir secara rutin. Seluruh kegiatan yang diizinkan beroperasi harus dalam kapasitas maksimal 50% dan menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Ingatkan sesama untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Kolaborasi tangani COVID-19, Pemprov DKI Jakarta masih membuka kesempatan untuk masyarakat berbagi dengan sesama yang membutuhkan bantuan karena terdampak pandemi COVID-19 dalam program kolaborasi sosial berskala besar atau KSBB. Masyarakat dapat memberikan bantuan berupa bahan pangan pokok, makanan siap saji, hingga uang tunai. Informasi lengkap seputar KSBB dapat melalui situs corona.jakarta.go.id/kolaborasi. Demikian Daily Brief pada hari ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.